Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvano Farizullah, NIM 19.24001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas akhir saya, yang dimana mata kuliah yang sedang saya ampu yaitu filsafat hukum. Adapun materi yang akan saya presentasikan adalah apa itu logika hukum. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang menyempatkan hadir pada pertemuan Zoom kali ini. Langsung saja saya akan memaparkan hasil dari pekerjaan saya. Apa itu logika hukum? Sebelum kita membahas dan memahami apa itu logika hukum, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu dari pengertian logika dan hukum itu sendiri. Logika. Kata logika atau logis sangat akrab dengan kita. Kita sering berbicara tentang prosedur yang logis sebagai lawan dari prosedur yang tidak logis. Penjelasan yang logis sebagai lawan dari penjelasan yang tidak logis, pikiran yang logis sebagai lawan dari pikiran yang tidak logis, tindakan yang logis sebagai lawan dari tindakan yang tidak logis. Dalam contoh-contoh tersebut, kata logis dipakai dalam arti yang sama dengan masuk akal atau dapat dimengerti. Untuk mengerti apa sesungguhnya logika, kita harus mempelajari secara teratur dan sistematis. Mempelajari logika berarti mempelajari metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipakai untuk membedakan penalaran yang tepat atau valid dari penalaran yang tidak tepat atau tidak valid. Itu berarti bahwa mempelajari logika merupakan satu-satunya cara yang membuat orang bernalar secara cepat. Akan tetapi, orang yang telah mempelajari logika lebih mungkin bernalar secara tepat daripada kalau tidak mempelajari logika. Logika tidak memberikan jaminan bahwa kita akan selalu sampai pada kebenaran, karena kepercayaan-kepercayaan yang menjadi titik tolak kita kadang-kadang salah. Namun dengan mengikuti prinsip-prinsip yang tepat, kita perlu mengulang kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Pengertian logika. Secara etimologi, logika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti bahasa Yunani yaitu kata logos yang berarti kata atau pikiran yang benar. Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa logika itu berasal dari bahasa Latin, yakni kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Menurut Wetjatana, logika adalah filsafat berpikir. Yang berpikir itu manusia, dan berpikir itu merupakan tindakan manusia. Tindakan ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui atau untuk mencari tahu. Logika sendiri merupakan ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Dalam buku Logic and Language of Education, logika disebut sebagai penyelidikan tentang dasar dan metode-metode berpikir. Sedangkan dalam bahasa Arab, logika disebut ilmu mantik dari kata dasar natako yang berarti berbicara atau berucap. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa ilmu mantik atau logika merupakan undang-undang yang dapat dipergunakan untuk mengetahui pertanyaan yang benar dari pertanyaan yang salah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah logika. Menurut sejarah, dasar-dasar ilmu mantik atau logika sudah dipelajari semenjak zaman Luqman Hakim atau pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Dari Luqman Hakim turun kepada filsuf Ben Ducles, kemudian turun kepada filsuf Socrates dan Socrates, lalu turun kepada Aflatun, dan akhirnya sampai kepada filosof Aristoteles, yang dikenal sebagai bapak logika. Logika merupakan cabang dari ilmu filsafat, maka sejarah lahirnya logika tidak bisa lepas dari bagaimana filsafat itu muncul.
Filsafat pertama kali muncul di Yunani, yaitu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada waktu itu, orang-orang Yunani mulai kritis terhadap alam sekitar dan mulai memikirkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Merekalah orang-orang yang berusaha keras menganalisis dan menyusun kaidah-kaidah berpikir agar terhindar dari kesalahan dan dalam membuat kesimpulan. Logika merupakan bagian dari filsafat. Logika merupakan bagian dari filsafat yang memperbincangkan hakikat ketepatan. Cara menyusun pikiran yang tepat dapat menggambarkan ketepatan pengetahuan. Logika tidak mempersoalkan kebenaran sesuatu yang dipikirkan, akan tetapi membatasi diri pada ketetapan susunan berpikir menyangkut pengetahuan. Jadi, logika mensyaratkan kebenaran, bukan wacana kebenarannya. Dan bidang perhatian dan tugas logika adalah menyelidiki penalaran yang tepat, lurus, dan semestinya sehingga dapat dibedakan dari penalaran yang tidak tepat. Demikian bahwa logika merupakan salah satu disiplin ilmu yang menitikberatkan pada berpikir atau benalar dengan teliti dan teratur dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu kebenaran serta membedakan pernyataan benar dan pernyataan yang salah. Bisa juga logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aturan-aturan dan cara berpikir serta mengatur penelitian hukum-hukum akal manusia yang mana hasilnya dapat menyampaikan pikiran atau pikiran mencapai kebenaran serta mengetahui mana yang salah. Objek kajian logika. Dalam pembahasan sebelumnya, logika membicarakan hakikat dan menyelidiki penalaran yang tepat, lurus, dan semestinya sehingga dapat dibedakan dari penalaran yang tidak tepat. Logika menyaring dan menilai pemikiran dengan cara serius dan terpelajar, serta tujuan mendapat kebenaran terlepas dari segala kepentingan dan keinginan perorangan. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek. Sebelum mengetahui lebih lanjut objek kajian dari logika, alangkah baiknya mengetahui maksud dari objek itu sendiri. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan atau sasaran dari penelitian atau pembentukan pengetahuan. Dilihat dari segi objeknya, objek logika ada dua, yaitu objek material, mantik al-waddi, dan objek formal, mantik aswar. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Atas dari sudut pandang apa objek material itu disorot. Secara garis besar, objek bahasan-bahasan logika dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu bahasan kata-kata, bahasan proposisi, dan bahasan pemikiran atau penalaran. Sesuai dengan objek bahasan logika, pertama-tama yang harus dipelajari adalah bahasan kata-kata atau maksud dari kata yang ingin dipahami dan maksud dari pengertiannya. Kemudian bahasan proposisi, yaitu apakah sudah tepat suatu objek tersebut, apakah sudah sesuai dengan posisinya, apakah dia sudah benar atau masih salah. Dan diakhiri dengan bahasan penalaran, yaitu mencari kesimpulan tentang sesuatu yang sedang atau sudah dibahas. Karena tidak mungkin seseorang dapat melakukan penalaran atau berpikir tanpa mengetahui proposisi suatu kegiatan berpikir. Begitu juga tidak mungkin mengetahui proposisi berpikir tanpa mengetahui kata-kata yang sesuai. Tujuan yang paling utama dari penalaran ilmu logika ini adalah tentang penalaran. Tetapi sesungguhnya penalaran itu tersusun dari beberapa kata. Selanjutnya itu manfaat kita mempelajari logika. Banyak sekali kegunaan yang dapat kita peroleh serta keuntungan yang dapat kita peroleh jika kita mempelajari logika. Yang mana keuntungan atau manfaat
dari mempelajari logika itu antara lain membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapat kebenaran dan menghindari kekeliruan. Selanjutnya itu mendidik manusia berpikir objektif, tegas, dan berani. Suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat. Yang ketiga, yaitu melatih kekuatan akal pikiran dan perkembangannya dengan latihan dan selalu membahas dengan metode-metode berpikir. Yang keempat, yaitu dapat meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya dan melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya. Logika merupakan salah satu disiplin ilmu yang menitikberatkan pada berpikir atau bernalar dengan teliti dan teratur dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu kebenaran serta membedakan pernyataan benar dan pernyataan yang salah. Pemikiran manusia adalah objek material logika. Patokan-patokan atau hukum-hukum berpikir benar adalah objek formal logika. Logika dari jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu logika formal dan logika material. Bila dilihat dari metodenya, logika dapat pula terbagi menjadi dua, yaitu logika tradisional dan logika modern. Aristoteles adalah ahli berpikir yang mempelopori perkembangan logika sejak awal lahirnya. Ia menghimpun dasar-dasar ilmu logika agar tidak punah sebab sulitnya ilmu ini. Maka dari itu ia dipandang sebagai peletak ilmu logika dalam sejarah. Di antara kegunaan dari logika adalah membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur untuk mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Ya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu logika atau penalaran dalam hukum. Logika atau penalaran dalam hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari studi hukum. Mary Mason Ross dalam A Basic for Legal Reasoning, Logic on FL, mengutip Edel Holmes yang menyatakan bahwa training bagi para lawyer tidak lain dari training logika. Ross menambahkan bahwa logika yang perlu diberikan kepada para lawyer, mahasiswa, bahkan juga hakim dan calon hakim, termasuk di situ mahasiswa hukum, adalah analogi, diskriminasi, sisanalogi, dan dedukasi. Karena bahasa putusan pengadilan pada dasarnya adalah bahasa logika. Pandangan tradisional bahwa hukum berisikan premis-premis yang komplit, formal, dan sistem yang teratur secara konseptual, memuaskan, normatif, objektif, dan konsisten perlu dipikir ulang. Anggapan bahwa sebagai sistem hukum dipercaya mampu memberikan solusi dan jawaban yang tepat dan benar bagi semua problem hukum, terutama kasus yang dibawa ke pengadilan, itu sudah jauh ditinggalkan. Pandangan Justice Holmes bahwa nafas hukum bukan persoalan logis, melainkan persoalan pengalaman, sudah ditentang berbagai banyak pihak. Sebagai seorang praktisi hukum, kita mengatakan bahwa proses pengadilan di tingkat banding lebih bekerja berdasarkan statuta, konstitusi tertulis, dan prinsip-prinsip logika untuk mengungkapkan kebenaran sebuah kasus pada pengalaman atau kenyataan. Dalam proses pengadilan tingkat pertama misalnya, unsur logis, persuasi, emosi, dan karakter personal ikut berperan sebagai sarana advokasi. Tetapi tidak demikian halnya jika proses pengadilan sudah memasuki tahap banding. Yang mana dalam proses pengadilan di tingkat banding ini, pemahaman terhadap logika dan penalaran hukum menjadi syarat utama. Thomas Helfer dalam Logic in Judicial Reasoning menyatakan bahwa penalaran hukum tidak banyak disukai oleh orang hukum itu sendiri. Persoalan hukum dianggap bukanlah persoalan logis. Logika dianggap berisikan kode-kode yang kaku dan tidak fleksibel tentang persoalan-persoalan hukum dan konstitusi yang begitu kompleks. Maka para lawyer tidak harus memahami hukum secara logis. Logika tidak membuat orang berhasil dalam hidup. Maka logika jangan berpretensi menjadi indiktor trainer. Berbahaya kalau hakim memperlakukan logika secara indoktriner.
seolah-olah semua persoalan hukum dapat diselesaikan secara logis. Menurut Helfer, sebuah persoalan dan putusan hakim tidak boleh terbatas pada makna literal dan proposisi logis semata dengan mengabaikan konteks dan tujuan hukum. Banyak hal dalam hukum yang tidak dengan mudah diubah melalui silogisme dan penyimpulan. Prinsip-prinsip hukum harus dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas. Memang harus diakui bahwa pengambilan keputusan hukum bukan sekedar persoalan penerapan induksi, deduksi, atau analogi, tetapi tuntutan agar setiap putusan dapat dinalar secara akal sehat dan logis, selalu merupakan sebuah keharusan yang tak dapat ditawar. Bahkan keharusan tersebut bukan suatu yang dituntut setelah menghadirkan fakta-fakta dalam proses hukum, melainkan inheren dalam proses hukum itu sendiri. Selanjutnya yaitu pentingnya logika dalam hukum. Pentingnya logika dalam hukum itu karena mahasiswa hukum perlu diajarkan prinsip-prinsip logika dasar dan penalaran hukum. Ibarat seorang perenang yang perlu mempelajari teknik dan cara berenang agar tetap survive. Demikian juga mahasiswa hukum itu sendiri yang mana dia itu perlu dibekali dengan pemahaman dan keterampilan penerapan hukum agar bisa survive. Keterampilan dasar dan elementer dalam penalaran hukum lebih baik diberikan kepada mahasiswa hukum daripada tidak memilikinya sama sekali. Dengan logika dan penalaran hukum, mahasiswa dan para praktisi hukum mampu memahami hukum secara kritis dan rasional serta menunjukkan dasar-dasar pembenaran suatu klaim hukum. Dalam konteks yang lebih luas, logika berperan sebagai alat untuk mengontrol emosi, perasaan, prasangka, bahkan juga pasien manusia yang berkecamuk dalam perumusan, pelaksanaan, dan peranan hukum. Pertimbangan dan penalaran logis menjamin objektivitas dan imparsialitas. Karena dengan penalaran logika, hukum tak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan pertimbangan lain di luar nalar dan akal sehat. Dengan logika, kepastian hukum pada akhirnya didasarkan pada relasi antara keduanya dalam proporsi logis yang dirumuskan secara objektif. Legislasi, undang-undang, laporan pengadilan menggunakan proporsi-proporsi tentang suatu yang diperbolehkan atau ditolak. Undang-undang, statuta, aturan, atau apapun bentuknya merupakan petunjuk bagi perilaku yang dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi. Undang-undang atau aturan tersebut merupakan bagian dari alat untuk mengontrol perilaku karena proposisi-proposisi tersebut sangat boleh jadi kontradiktif entah sebagian atau seluruhnya jika ditempatkan dalam konteks aturan secara keseluruhan. Perlu dipilih antara berbagai alternatif dan memiliki anteseden dan konsekuensi logis. Maka melalui tindak putusan, proposisi-proposisi tersebut menjadi praktis. Konsekuensi pada dasarnya merupakan sebuah model logis yang hadir secara implisit dalam pemerintahan oleh hukum sebagaimana yang kita ketahui. Entah sadar atau tidak, para hakim dan lawyer sesungguhnya bekerja berdasarkan metode berpikir lurus dan tepat tersebut. Selanjutnya yaitu relevansi logika dengan hukum. Relevansi logika dengan hukum itu yang pertama menjamin kesahihan suatu argumentasi dan salah satu jalan untuk menetapkan diri pada kebenaran dan keadilan. Yang kedua yaitu membantu para calon praktisi hukum, lawyers, para jaksa, dan hakim menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi fakta, data, dan argumentasi hukum. Kemampuan dalam bidang ini merupakan mahkota dan jantung keterampilan para lawyer dan hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip, penyimpulan logis, baik deduksi, analogi, maupun generalisasi induksi, tidak hanya berguna dalam memahami persoalan, praktik, dan putusan hukum, melainkan juga pengalaman-pengalaman empiris sehari-hari, serta observasi ilmiah. Berikutnya itu domain utama dan esensi praktik atau putusan hukum tidak lain dari penalaran praktis dengan logika sebagai basisnya.
Praktik hukum memang lebih dari sekadar logis. Para ahli hukum umumnya terlibat dalam aktivitas seperti konsultan, pembuatan kontrak, perjanjian, akta, penyelesaian masalah, perselisihan, pembelaan, dan dokumen hukum lain. Ada banyak faktor yang ikut berkontribusi membentuk ahli hukum, lawyers, dan hakim yang baik. Logika bukanlah satu-satunya, tetapi semua kemampuan dalam bidang-bidang. Tapi semua kemampuan dalam bidang-bidang spesifik tersebut pada akhirnya bergantung pada pertimbangan akal budi yang logis dan rasional. Keterampilan dalam menulis, merumuskan argumentasi lisan, merumuskan argumentasi banding dan peninjauan kembali, jelas membutuhkan keterampilan rasional. Maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap analisis hukum harus dimulai dengan kemampuan bernalar, terus berjalan bersama logika, dan akhirnya sampai pada putusan yang benar-benar fair. Mengkritik, menuntut baik, menolak putusan administratif atau pengadilan sebagai sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak berdasar pada hukum atau bertentangan dengan jurisprudensi sebelumnya, sebetulnya tidak lebih dari menyatakan bahwa putusan tersebut cacat menurut logika dan akal budi. Kesimpulan dari materi saya yaitu berdasarkan pembahasan yang sudah saya paparkan tadi, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pertama, pemahaman terhadap logika, penalaran hukum, dan argumentasi hukum merupakan syarat mutlak bagi para lawyers, hakim, jasa, praktisi hukum, bahkan juga bagi para mahasiswa hukum yang masyarakat umum yang meminati persoalan hukum agar mampu berpikir kritis dan argumentatif dalam memahami prinsip, asumsi, aturan, proposisi, dan praktik hukum. Dengan berbekal kemampuan penalaran dan argumentasi yang memadai di bidang hukum, maka kebenaran dan keadilan hukum dapat ditemukan, diungkapkan, diuji, dan dijustifikasi. Asumsi-asumsi atau makna-makna yang tersembunyi dalam peraturan dan ketentuan hukum pun dapat dijustifikasi di hadapan rasio akal budi manusia. Yang kedua yaitu penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus, itu logika, dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Maka istilah penalaran hukum sejatinya tidak menunjukkan pada bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir yang tepat dan valid dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika, sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid. Tidak ada penalaran hukum di luar logika. Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami dalam pengertian penalaran logika dalam hukum. Yang ketiga yaitu terdapat dua bentuk dasar penalaran, yakni induksi dan deduksi. Agar penalaran induksi dan deduksi valid, aturan-aturan atau hukum-hukum penyimpulan dari kedua model penalaran ini harus diperhatikan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu penalaran hukum mengikuti dan menerapkan model penalaran induktif dan deduktif sekaligus dalam hukum. Nah, itulah hasil dan pemaparan dari presentasi saya. Jika dari teman-teman sekalian ada hal yang ingin dipertanyakan atau kurang jelas, saya persilahkan. Izin bertanya, Mas. Baik, silahkan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Zikri. Di sini saya ingin menanyakan dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, Mas, saya menangkap bahwa logika memiliki keterkaitan dengan hukum. Nah, saya ingin bertanya, pertanyaannya adalah apakah dengan adanya logika atau cara berpikir secara logis dalam berhukum akan memberikan kepastian hukum? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi yang bertanya dari Mas Muhammad Nur Zikri ya? Baik. Jawaban dari saya itu terkait apakah
dengan adanya logika atau berpikir secara logis dalam berhukum akan memberikan kepastian hukum. Pada dasarnya, berlogika dalam hukum atau logika hukum merupakan sebuah kegiatan penalaran mengenai hukum, yaitu pencarian reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Seorang pengacara mengargumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Nah, dengan adanya logika hukum tadi, dapat memberikan keselarasan para yuris dalam menafsirkan hukum dan melakukan penalaran terhadap suatu persoalan hukum. Hal ini secara tidak langsung juga akan membantu mewujudkan adanya kepastian hukum. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah jelas? Terima kasih, dapat saya pahami. Terima kasih banyak. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya cukupkan. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam presentasi saya ada kekurangan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan Zoom kali ini. Saya akhiri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.